Film ini dibuka dengan Takia Genji yang sedang udut di pinggir kolam sambil menunggu kedatangan Rindaman untuk melakukan pertarungan kedua. Karena di film sebelumnya, Genji kalah melawan Rindaman dan kali ini ia akan menantang Rindaman lagi demi menjadi Raja Susuran. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Rindaman datang. Genji lalu membuang udutnya, kemudian menyerang Rindaman sambil anjlok. Namun sayangnya serangan tersebut tak berarti bagi Rindaman. Lagi-lagi Rindaman menang melawan Genji dan membuat Genji gagal untuk menjadi Raja Susuran. Tetapi Genji masih memegang Susuran dan Serizawa ada di bawah kendalinya. Di lapas pojok kota Kimochi, seorang tahanan bernama Kawane Ishinoburu baru saja dibebaskan setelah mengenduk 2 tahun di dalam sel karena membunuh seorang murid saat tawuran. Kawaishi lalu pergi ke makam murid yang ia bunuh bernama Bitao Makio. Dalam kelas balik tepatnya 2 tahun sebelumnya, kita diperlihatkan Kawane Ishii yang ternyata adalah murid Susuran. Ia memimpin pasukannya termasuk Serizawa dan Tokyo untuk pertawuran dengan sekolah lain bernama Housen Academy yang dipimpin oleh Makio. Dalam tawuran tersebut, Kawaishi melanggar hukum gengnya dengan menggunakan pames untuk melukai Makio. Alhasil, Makio pun mati di tempat dan Kawaishi diseret ke penjara. Setelah kejadian tersebut, Susuran membuat perjanjian damai untuk tidak mengganggu ataupun mencegah pembalasan murid-murid Housen terhadap Kawaishi. Kita kembali ke masa sekarang. Saat Kawaishi sedang mengenang Makio di kuburan, murid-murid Housen tiba-tiba datang untuk balas dendam kepada Kawaishi. Melihat jumlah Housen yang lumayan banyak, Kawaishi pun kabur. Ia dikejar-kejar sampai ke markas Serizawa. Bersama dengan itu, Genji, Chuta, Izaki, dan Umakise yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat keributan antara Serizawa dan geng gundul. Mereka pun mengambil geng gundul tersebut dan memberitahu kalau bos Susuran bukanlah Serizawa lagi, melainkan Takia Genji. Genji yang emosian lalu memukul ketua geng bernama Toshi Matoba. Namun hal itu langsung dipisahkan oleh Tokyo. Toshi kemudian menggapkan kalau bos Susuran telah melanggar perjanjian damai, yang artinya bakal terjadi tawuran lagi antara Susuran dan Housen. Mendengar hal tersebut, Genji pun bingung dan milih pergi dari hadapan mereka. Toshi dan anak buahnya kemudian kembali ke Housen untuk memberitahu bosnya kalau bos Susuran telah melanggar perjanjian damai. Narumi Taiga yang merupakan bos Housen lalu menginstruksikan ke gengnya bahwa Housen bakal tawuran lagi melawan Susuran dan tawuran kali ini Narumi bakal balas dendam atas kematian Bitao Makio. Di waktu yang sama, murid baru pindahan dari Susuran bernama Wasio Gota datang dan langsung menantang Narumi untuk menaklukkan Housen. Namun karena Wasio tak memiliki kodam, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Narumi. Wasio lalu mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Susuran dan meminta Narumi untuk mengangkat dirinya sebagai anak buahnya. Narumi pun setuju dan mengajari Wasio cara gelut yang benar. Di sisi lain, Kawaishi menemui Joji Yasaki untuk mencari teman lamanya yang ternyata adalah Katagiri Ken. Joji lalu mengungkapkan kalau Ken sudah ia bunuh karena telah melanggar peraturannya. Namun sebenarnya Joji tahu kalau Ken masih hidup. Joji kemudian memberitahu lokasi eksekusi Ken yang terletak di Tambak Kerapu kepada Wakaishi. Tanpa pikir panjang, Wakaishi pun pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya di Tambak Kerapu, Wakaishi menemukan Ken sedang bekerja di bengkel kapal. Keduanya lalu mengobrol sambil urut Saitoga. Di sini Ken menyinggung Kawaishi yang telah membunuh Makio saat tawuran. Padahal tanpa membunuh, Kawaishi mampu mengalahkan Housen. Bukannya menyesali perbuatannya, Kawaishi malah marah karena apa yang dirinya lakukan hanya untuk membuat Susuran disegani. Kawaishi lalu pergi dari tambak untuk mencari kehidupan yang baru. Keesokan harinya, Genji mendatangi Serizawa dan Tokyo Tasukawa di markasnya. Di sini, Serizawa tak memberi komentar apapun tentang tawuran yang nantinya bakal terjadi. Dan terlihat jelas kalau Serizawa tak mau ikut campur karena semua ini kesalahan Genji itu sendiri. Di sisi lain, Izaki mencoba mengajak trio Ebisuka untuk bergabung dengan GPS melawan Housen. Namun sayangnya trio Ebisuka menolak dan beralasan sama seperti Serizawa. Sementara Chuta dan Makise masih berusaha untuk mengajak geng lain di Susuran. Bersama dengan itu, Makise mendapatkan telepon dari teman Ruka Aizawa bernama Omae Uchida yang sekarang merubah namanya menjadi Kyoko. Alasan Kyoko menelepon Makise karena ia ingin mengajak Makise ketemuan di jembatan nanti besok. Tentu saja Makise menerimanya karena baru kali ini dirinya diajak kencan oleh wanita.
Malam harinya, Mikami bergerak dari geng Serizawa memutuskan untuk bergabung dengan geng GPS. Serizawa pun membiarkan mereka karena bagi ukuran fungsinya juga, GPS masih membutuhkan banyak bantuan. Keesokan harinya, Mikami Brother diresmikan menjadi bagian dari geng GPS. Genji lalu mulai melawan rapat untuk tawuran melawan Hellsen. Namun di sini Genji menyadari kalau Makise tidak hadir. Ia pun menyuruh Chuta dan Mikami Brother untuk mencari keberadaan Makise. Di sisi lain, Makise terlihat sedang membeli alat kontrasepsi rasa rawon yang akan dijadikan hadiah kepada Kyoko. Sebelum bertemu Kyoko, Makise membuat jebakan berupa ular mainan di semak-semak agar saat Kyoko melihatnya, Kyoko langsung memeluk Makise. Singkat cerita, keduanya pun bertemu. Makise lalu membawa Kyoko ke jalan yang sudah ia beri jebakan ular. Jebakan tersebut akhirnya berhasil menakut-nakuti Kyoko dan membuat Kyoko memeluk Makise. Setelah itu, Makise menyuruh Kyoko untuk duduk di atas banner yang sudah ia siapkan. Saat Makise akan memberikan hadiahnya, Chuta dan Mikami datang yang secara langsung mendorong Makise ke sungai. Kyoko lalu melihat alat kontrasepsi dan membuat dirinya sangat menyesal telah mengajak Makise berkencan. Malam harinya, anak buah Narumi dengan sengaja menyerang geng-geng susulan termasuk salah satu geng Serizawa yaitu Soji. Serangan dadakan tersebut membuat Soji kewalahan. Salah satu anak buah Narumi yang ahli bela diri bernama Ryo Urushibara berhasil menahan Soji dan membuat Soji harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Nah, cuma Soji, Tokaji dan cawan-cawannya juga menjadi sasaran anak buah Narumi. Kemudian dilanjut dengan geng GPS yaitu Makise, Chuta, dan Mikami Brother. Keesokan harinya, Izaki menginfokan tentang serangan semalam yang dilakukan oleh Hossein kepada Genji. Izaki lalu minta Genji untuk cepat-cepat mengambil keputusan menyerang Hossein. Akan tetapi Genji tidak yakin karena geng GPS sangat kekurangan anggota. Izaki kemudian menemui Serizawa untuk mengajaknya duel, serta membuat kesepakatan jika Serizawa kalah maka geng Serizawa harus membantu GPS. Serizawa pun menerimanya dan mulai bertarung dengan Izaki. Pertarungan tersebut tentu saja dimenangkan oleh Serizawa dan membuat Izaki gagal untuk memperkuat GPS. Di tempat lain, Kawaishi yang sekarang tak memiliki tujuan hidup memutuskan untuk menemui Joji dan meminta Joji untuk merekrutnya menjadi Yakuza. Tentu saja, Joji menolaknya karena kemampuan Kawaishi sama seperti kata Girigen. Setelah Kawaishi keluar dari ruangan Joji, Kawaishi dihampiri oleh anak buah Joji yang memberitahunya kalau ingin menjadi anggota Yakuza milik Joji, maka kau harus membunuh saingan Joji terlebih dahulu yaitu Takiya Hideo, ayah dari Genji. Jika Kawaishi berhasil, maka ia akan menjadi anak buah kesayangan Joji. Sementara itu, Hideo menemui Genji yang sedang nongkrong di klub langganannya. Di sini, Hideo mengejek Genji yang masih belum bisa menyatukan susuran dan menjadi raja susuran. Hideo lalu mengetes kemampuan berkelahi Genji dengan menyuruhnya untuk memukul ke arah wajah Hideo. Saat Genji memukul, Hideo langsung inggo dan memukul balik Genji. Ternyata kemampuan Hideo lebih hebat daripada Genji. Hideo pun meminta Genji untuk berlatih lebih giat lagi dan memintanya untuk belajar mengontrol emosinya saat menghadapi musuh. Saat Genji hendak pulang ke rumah, Genji tiba-tiba ingin sekali udut Saitoga. Akan tetapi korek gasnya yang ia bawa hilang. Untung saja ada seorang pria baik hati yang memberikan korek gas kepada Genji. Pria tersebut tentu saja Narumi. Tetapi di sini Narumi tak memberitahu Genji siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, Hideo yang juga hendak pulang tiba-tiba merasakan kebelet nguyuh. Ia pun pergi ke gang sempit untuk nguyuh sejenak. Di waktu yang sama, Kawaishi muncul dan langsung menembak Hideo dari belakang. Setelah itu, Wakaishi melarikan diri tanpa mengucapkan salam kepada Hideo. Hideo lalu dibawa ke rumah sakit oleh anak buahnya dan untung saja nyawa Hideo masih bisa diselamatkan. Hal tersebut membuat Genji merasa lega karena masih bisa melihat ayahnya. Sedangkan Kawaishi ditelepon oleh anak buah Joji yang mengabarkan kalau Hideo masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Kawaishi pun disuruh untuk membunuhnya agar Hideo tak muka-mulut tentang siapa pelakunya.
病院行ってとどめさせてこい。 Berita serangan terhadap Hideo lalu didengar oleh Ken. Masa ada yang janggal, Ken pun memutuskan untuk pergi ke kota menemui Hideo. Keesokan harinya di Hosen, adik kandung dari Makio Bitao bernama Tatsuya Bitao menemui Narumi untuk mengungkapkan kesiapannya melawan susuran. Narumi lalu meyakinkan Tatsuya kalau anak buahnya pasti bisa mengalahkan susuran. Di susuran, Genji yang masih belum kapok memutuskan untuk menantang Hindaman kembali. Namun seperti biasa, Genji tetap kalah setelah mendapatkan pukulan beberapa kali dari Hindaman. Malam harinya, Makasio diam-diam membakar sekolah susuran tanpa sepengetahuan Narumi. Hal ini Wasio lakukan untuk memancing murid susuran agar mempercepat penyerangan Hausen. Tokyo dan Shirazawa lalu menemui Genji sambil membawa barang bukti berupa korek gas bertuliskan Hausen. Bukan yang marah, Genji malah masa bodoh dan tak mau mengambil keputusan untuk menyerang Hausen. Serizawa lalu mendekati Genji dan beritahunya kalau ingin memimpin susuran bukan hanya mengandalkan otot, tetapi harus menggunakan perasaan. Keesokan harinya, Wasio dikebukin habis-habisan oleh Toshi karena ketahuan bakar sekolah susuran. Di waktu yang sama, Genji, Chuta, Makizi, dan Mikami Brother datang untuk mengajak tawuran. Saat Genji melihat pemimpin Hausen yaitu Narumi, ia langsung terkejut karena Narumi lah yang ternyata memberikan korek gas tempo hari. Genji lalu beritahu Narumi kalau besok kita akan tawuran dan lokasinya di sekolah Hausen. Dengan senang hati, Narumi pun menerimanya. Sebelum pergi, Genji menghampiri Narumi lalu memberikan ulut kepadanya agar impas tentang apa yang pernah Narumi lakukan. Sesampainya di susuran, Genji membuat pemberitahuan melalui radio sekolah. Genji bercerita tentang niatannya yang ingin mengalahkan ayahnya yang dulu ingin menjadi raja susuran. Namun sekarang Genji menjadi tak berdaya karena ayahnya sedang berada di rumah sakit. Genji lalu minta semua geng di susuran untuk datang di besok tawuran melawan Hausen. Genji juga tak menutup semua geng untuk ikut ke Genji PS. Yang Genji inginkan hanyalah kemenangan bagi susuran. Di rumah sakit, Kawaishi diam-diam masuk ke ruangan Hideo berada. Saat Kawaishi hendak menembak Hideo, Ken datang dan langsung menghentikan Kawaishi. Di sini, Ken mencoba menyadarkan Kawaishi dengan mengatakan kalau apa yang ia lakukan tidak benar dan malah terlihat seperti seorang pengecut. Ken juga mengatakan kesiapannya yang akan membantu Kawaishi sampai Kawaishi mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Di waktu yang sama, anak buah Hideo beserta polisi datang. Mereka langsung menangkap Kawaishi dan Ken. Di saat itu juga, Hideo tersadar. Hideo mengucapkan terima kasih kepada Ken yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia lalu membalas kebaikan Ken dengan menyuruh polisi dan anak buahnya untuk membebaskan Ken beserta Kawaishi agar mereka bisa menjalani kehidupan yang normal. Hari tawuran pun telah tiba. Genji dan GPS terlihat sudah siap untuk pergi ke Hausen. Namun mereka menemukan kalau geng-geng susuran lain tidak datang. Mengetahui kalau susuran bakal kalah melawan Hausen, Genji pun menyuruh GPS untuk bubar. Ia pergi sendirian meninggalkan susuran dan tak memberitahu niatannya kepada siapapun. Gak lama setelah Genji pergi, Izaki memberitahu Makise kalau Genji bukanlah pria pengecut. Makise pun baru sadar kalau kepergian Genji sebenarnya ingin melawan Hausen sendirian. Berita tersebut lalu sampai ke Serizawa yang membuat Serizawa bersimpati atas keberanian Genji. Ia pun memutuskan membantu Genji dengan bergabung dengan geng GPS. Tidak singkat cerita, Genji telah tiba di Hausen. Semua murid Hausen sangat terkejut ketika melihat Genji datang sendirian. Genji lalu mengatakan untuk mengalahkan kalian, saya sendiri sudah cukup. Tanpa pikir panjang, Genji pun langsung berlari ke arah barisan musuh dan mulai pertarungannya. Di tengah-tengah pertarungan, Genji dikejutkan dengan kedatangan geng GPS. Nah cuma itu, geng Serizawa juga datang untuk membantu Genji. Narumi kemudian memberitahu Genji kalau dirinya akan menunggu di lantai atas untuk melakukan duel 1 lawan 1.
Genji pun menerimanya dan memulai pertempuran dengan mengucapkan, Genji Piasu dan Serizawa akhirnya berhasil mengalahkan geng botak yang ada di luar. Namun saat mereka masuk ke sekolahan, geng botak kembali berketangan. Makise lalu naik ke lantai 2 dan tak sengaja bertemu dengan Narumi yang sedang mukbang bakpao. Narumi kemudian menyuruh anak buahnya keluar sedangkan dirinya akan melawan Makise. Dalam pertarungan tersebut, Makise kalah telak dengan Narumi. Namun di sini Narumi melakukan kesalahan karena telah membuang banyak sekali tenaga untuk melawan Makise. Sementara Serizawa menuntun Genji ke lantai atas. Namun sayangnya mereka dihadang oleh Ryu. Ryu mengatakan kalau yang bisa lewat hanya bersusuran. Serizawa pun menyuruh Genji untuk naik duluan sedangkan dirinya akan melawan Ryu. Setibanya di lantai atas, Genji langsung disambut oleh Narumi yang dengan baiknya memberikan air mineral kepada Genji. Setelah itu, keduanya pun mulai bewan untuk mengakhiri tawurannya. Ryu yang memiliki keahlian bela diri akhirnya berhasil mengalahkan Serizawa. Di sini, Ryu menembakkan Serizawa dengan mengatakan kalau Serizawa tidak sekuat apa yang orang-orang katakan. Mendengar perkataan tersebut, Serizawa pun bangkit. Ryu mencoba memukuli Serizawa, namun pukulan tersebut sama sekali tak berarti bagi Serizawa. Serizawa lalu menangkis pukulan Ryu sambil mengatakan kelompok ada 2 jenis, kretek dan filter. Setelah itu, Serizawa mendang Ryu dengan salto ala Kapten Tsubasa. Kita kembali ke pertarungan Genji dan Narumi. Tak ada angin, tak ada apa, Wasio tiba-tiba datang dan akan membunuh Genji dengan sebuah pames. Untung saja, hal itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Gak lama kemudian, datanglah Serizawa untuk mengamati pertarungan Genji dan Narumi. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Genji setelah memberi beberapa pukulan ke wajah Narumi. Dengan keadaan lemas, Genji menghampiri Serizawa dan mintanya untuk menuntut kembali ke susuran. Tatsuya yang tak terima Narumi dikalahkan mengungkapkan kalau dirinya akan membalas dendam kepada susuran. Namun kali ini bukan saatnya untuk balas dendam. GPS dan Serizawa Army berjalan keluar dari Hausen. Mereka nampak senang bisa memenangkan tawuran walaupun wajah mereka penuh dengan luka. Di saat itu juga, Genji dan Serizawa melihat Wasio yang terlihat ingin kembali ke susuran. Genji dengan baik hati lalu menyuruh Wasio untuk ikut bersamanya. Beberapa hari kemudian, Genji terlihat kembali menantang Rindaman. Namun kali ini Genji sangat yakin kalau dirinya mampu mengalahkan Rindaman. Keduanya mulai bertarung, dan saat Genji hendak memukul Rindaman sambil anjot, film pun berakhir.